para pencinta buku, selamat datang kembali di channel Intip Buku. Video ini berisi tentang serbuan Viking. Narasi bernada kekerasan tak terhindarkan hadir di dalamnya. Jadi video saya kali ini tidak untuk ditonton bersama anak-anak. Kita mengenal nama Viking yang hidup 1200 tahun silam dari berbagai film, salah satunya film Thor. Namun bagaimanakah sebenarnya kelompok-kelompok Viking ini lahir, lalu menjadi teror? Mari kita mulai perjalanan kita bersama majalah National Geographic, The Viking, Lord of Sea and Sword, edisi bahasa Inggris terbit tahun 2018. Viking tidak menulis sejarah mereka sendiri. Sejauh ini belum ditemukan catatan yang mereka tulis pada kubur, perahu, dan artefak lain. Catatan tentang Viking justru dibuat oleh bangsa-bangsa yang mereka serang. Berkat kemajuan teknologi mulai dari citra satelit, DNA, dan analisis isotop, para arkeolog menyatukan kembali kepingan demi kepingan kisah mereka. Kelompok-kelompok Viking berasal dari wilayah Skandinavia. Di masa sebelum Viking muncul, Skandinavia kacau balau. Ada belasan kerajaan kecil di sana yang saling berebut kekuasaan dan wilayah. Sekitar tahun 536, erupsi dua gunung berapi menyebarkan debu ke sekitarnya, membuat langit belahan bumi utara menjadi gelap gulita. Suhu di sana menurun drastis selama bertahun-tahun. 3 tahun musim dingin tanpa secercah sinar mentari menyebabkan gagal panen, kematian ternak, dan berujung pada kelaparan yang mengerikan. Kelaparan yang paling besar terjadi di Uppland, Swedia. Keadaan inilah yang diduga turut melahirkan legenda Ragnarok dan akhir dunia. Ketika musim panas akhirnya hadir, populasi yang bertahan menyatukan diri dalam kelompok-kelompok kecil dan mengambil alih daerah-daerah yang tersisa. Laki-laki dan perempuan peternak dan petani berlatih menjadi barisan petarung. Untuk menjadi pasukan Viking, mereka melakukan latihan fisik yang berat selama bertahun-tahun. Banyak yang mulai sejak usia dini. Di usia 5 dan 6 tahun mereka berlatih angkat beban dan gulat. Pada usia remaja, mereka sudah mengangkat pedang, kampak, tombak, dan panah. Para tukang kayu membangun kapal. Kapal layar yang tampak sederhana ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka. Desain kapal yang panjang, ramping membuat kapal itu bergerak cepat di lautan. Hanya sedikit bagian kapal yang terbenam di air, membuat kapal itu bisa leluasa masuk ke sungai, nyaris tak terdengar. Viking menjadi mimpi buruk bagi para musuh karena bisa mendarat amat dekat di teritori mereka dan menyerang tiba-tiba. Selama puluhan tahun para arkeolog percaya bahwa serbuan Viking yang pertama terjadi di Portland, bagian selatan Inggris, sekitar tahun 789. Diikuti dengan serangan ke biara di Lindisfarne tahun 793. Alcuin of York dalam tulisannya menyatakan serangan ini begitu mendadak. Namun sepertinya mereka punya mata-mata yang handal. Beberapa dari mereka memang sudah datang sebagai pedagang dan tahu bahwa di biara tersimpan banyak logam berharga. Selain logam mulia, mereka antusias mencari besi dan biji besi. Karena besi merupakan bahan penting persenjataan mereka. Namun penemuan terbaru, 2 kapal Viking yang terkubur di Estonia, merupakan bukti bahwa serbuan pertama dilakukan di Estonia 40 tahun sebelumnya. Pada kapal itu ditemukan tulang manusia bersama senjata-senjata mematikan. Para pemimpin kelompok Viking ini membagi hasil rampasan mereka kepada pasukan. Pasukan yang selamat kembali ke Skandinavia, kemudian membeli sebidang tanah dan ternak untuk menjalani kehidupan lama mereka. Keberhasilan ini mendorong lebih banyak orang muda untuk bergabung dalam kelompok menyerbu. Diawali dengan 3 kapal menjadi 30 kapal. Saat menyerbu Inggris, kelompok Viking ini datang dengan lebih dari 100 kapal. Salah satu pemimpin Viking yang terkenal adalah Ivar the Boneless. Konon tulangnya rapuh karena penyakit genetik. Namun taktik dan strategi dalam pertempuran membuat ia disegani. Kekejamannya membuat ia ditakuti. Ia mengalahkan 2 kerajaan di Inggris,
di masa Anglo-Saxon, Northumbria dan Anglia Timur. Di Anglia Timur, ia membunuh Raja Edmund karena raja menolak berlutut di hadapan penguasa baru. Ivar memerintahkan pasukan mengikat sang raja ke pohon, lalu menghujaninya dengan panah. Tidak hanya menyerbu kota-kota kecil, kota besar dengan pertahanan kuat seperti Paris tak luput dari serangan pasukan Viking. Di Paris, Viking menolak meninggalkan kota sampai Raja Prancis menyerahkan 7.000 pon emas dan perak. Para penyerbu Viking bukan hanya terdiri dari kaum laki-laki tapi juga perempuan. Di Birka, Swedia, arkeolog menemukan makam perempuan Viking. Berbeda dari prajurit yang biasanya dikubur dengan satu atau paling banyak 2 senjata, makam ini dilengkapi dengan semua senjata. Tombak, panah, kapak, pisau, pedang, menunjukkan bahwa ia punya kedudukan penting dalam pasukan. Arkeolog mengenal 2 upacara kematian dalam tradisi Viking. Mengubur bersama persenjataan mereka seperti yang ditemukan di Birka. Tradisi lain adalah membakar jenazah para prajurit yang mati dalam pertempuran bersama dengan kapal dan senjata mereka. Ketimurlah mereka melakukan barter dan perdagangan. Bangsa-bangsa Arab memanggil mereka bangsa Rus. Di Bizantium mereka menjual rampasan perang seperti logam mulia dan perhiasan, dan juga tawanan perang sebagai budak. Tidak semua penyerbu berhasil pulang kampung. Ada yang menimbun barang rampasan mereka untuk mereka ambil kembali di kemudian hari. Viking juga membentuk koloni di Greenland. Bahkan penemuan terakhir mengubah cara kita melihat sejarah. Ditemukan koloni Viking di Landsouth Meadow, Kanada. Viking telah mendarat di benua Amerika 500 tahun sebelum kedatangan Columbus. Terima kasih sudah menonton. Yang tidak ingin ketinggalan buku berikutnya, yuk subscribe. Saya tunggu komentar teman-teman. Sampai jumpa.